Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang tauhid asma wa sifat yang merupakan salah satu ilmu yang termulia di atas muka bumi ini. Ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ayat yang termulia adalah ayat kursi. Karena di dalam ayat tersebut hanya ada tentang penjelasan zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Oleh karena itulah, seorang muslim, muslimah harus betul-betul memahami ilmu yang paling mulia ini dan betul-betul bersemangat, berantusias untuk betul-betul memahaminya sebagaimana pemahaman para salafu as-saleh. Pada halaman 165, Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa kadzalika yaquluna fi jami'i sifat allati nazala bi dzikriha al-Qur'an. Demikian pula Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ashabul Hadis, As-Salafus Saleh, mereka mengatakan hal yang telah disebutkan sebelumnya tentang kaidah dan akidah Ahlus Sunnah tentang tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang sahih, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa dibagaimanakan, tanpa diselewengkan maknanya, dan tanpa dinafikan. Demikian kata Imam As-Sabuni yang dikatakan oleh Ahli Sunnah dalam semua sifat-sifat Allah. Kaidah yang telah dilalui menetapkan tadi tanpa menyerupakan, tanpa membagaimanakan, tanpa mentahrif atau mentakwil, tanpa mentaktil, itu berlaku pada semua sifat-sifat Allah
yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allati nazala bidzikri Al-Quran. Wa waradat bihi al-akhbar as-sihah. Dan yang telah dicantumkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ini salah satu manhaj ahli sunnah wal jamaah. Konsisten. Tidak mencela-menceli seperti ahli kalam. Seperti ahli al-bidah. Ahli bidah mereka menetapkan sebagian sifat-sifat Allah, menafikan atau mentakwilkan sifat-sifat yang lain. Ahli sunnah konsisten, tidak pelin-pelan. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, wabil jumlati anna ahla sunnah wal hadith hum ahlus sabat ada'af ma fi ahlil kalam. Bahwasanya kesimpulannya ahlu sunnah wal hadith, mereka itu dalam masalah as-sabat, konsisten, keistiqomahan, itu berlipat-lipat ganda dibandingkan ahlul kalam yang mencela-menceli. Mereka menetapkan 7 sifat, menafikan, mentakwilkan sifat-sifat yang lain. Ini mencela-menceli, dan itu kebiasaan mereka. Ya, seperti yang kita dapat juga dari ahli bid'ah dalam hal-hal yang lain. Ya. Tapi itu pun ada pada orang-orang atau oknum-oknum yang mengaku da'i ahli sunnah as-salafi, mengikuti jejak ahli bid'ah, mencela-menceli dalam masalah akidah wal manhaj. Kadang memuji pemimpin kaum muslimin, kadang mencaci maki. Kadang melarang orang mengkritik pemimpin di hadapan umum, tapi dia juga mengkritik pemimpin di medsos. Terkadang menyeru orang untuk tidak membantah, mentahdzir alil bidah, menfokuskan untuk membantah kelompok sekuler, liberal, komunis. Namun kadang juga ikut-ikutan ketika dibantah. Ini mencela-menceli ala ahli al-bidah seperti yang kita lihat pada hari-hari ini. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini sudah kita lewati pada kajian Al-Ibana As-Sughra, di antara salah satu akibat bid'ah pelakunya mencela-menceli. Laqad sadaqa rahimahumullah. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh ulama as-salaf. Kalau ahli sunnah konsisten. Di antaranya dalam masalah penetapan sifat-sifat Allah. Mereka punya kaidah yang paten, yang baku, yaitu tadi menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dari nama-nama dan sifat Allah yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahihah, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa membagaimanakan, tanpa mentahrif, tanpa menafikan. Itu berlaku pada semua sifat-sifat Allah. Dan mereka mengatakan berbicara tentang sifat-sifat Allah itu sama dengan sifat-sifat yang lainnya. Sifat-sifat Allah yang lainnya. Berbicara tentang sebagian sifat Allah sama dengan sebagian yang lainnya. Contoh di sini kata beliau, minas sam'. Allah memiliki sifat as-sam', pendengaran. Kata para ulama, ini sekedar tambahan tentang bagaimana kita bisa mengetahui ini adalah sifat Allah. Itu ada 3 metodenya kata para ulama. Yang pertama, lewat nama Allah. Karena kaidahnya kata para ulama, setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Misalnya di sini, Allah punya sifat as-sama', pendengaran. Namanya Allah as-sami'. Di antara asmaul husna adalah as-sami'. Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Namanya as-sami'.
sifatnya as-sama. Ini metode pertama. Kalau kita mau tahu dari mana kita tahu itu sifat Allah. Dari namanya. Karena setiap nama Allah mengandung sifatnya. Yang kedua, langsung Allah sebutkan sifat tersebut. Ya. Langsung Allah sebutkan sifat tersebut. Ini sekali lagi bukan harus ada tiga-tiganya. Salah satu darinya itu sudah menunjukkan akan sifat Allah. Yang kedua, Allah menyebutkan sifat tersebut. Ya, contoh masalah sifat rahmat misalnya. Ya. Allah mengatakan wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Ini dalil Allah punya sifat rahmat. Diambil dari langsung sifatnya wasi'at rahmatuhu. Ya. Allah terkadang menyebutkan sifatnya lewat fi'ilnya, kata kerja atau perbuatannya. Sebagaimana sifat asam pendengaran tadi. Qad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah mendengar keluhan wanita yang mengaduhkan sesuatu permasalahannya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qad sami'a. Allah mendengar. Ini lewat fi'il. Darinya diambil sifat as-sama. Jadi itu kata ulama metode untuk mengetahui mana-mana itu sifat-sifat Allah. Terkadang bisa lewat namanya, karena setiap nama Allah mengandung sifat. Yang kedua langsung disebutkan oleh Allah sifatnya tersebut. Atau yang ketiga lewat fi'ilnya, perbuatannya. Dan tidak harus tiga-tiga itu terkumpul. Kadang ada yang terkumpul tiga-tiganya. Seperti sifat al-ilmu misalnya. Ya. Allah punya nama al-alim. Ya. Allah juga menyebutkan tentang ilmunya. Ya. Allah juga menyebutkan tentang perbuatannya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya. Ini juga sekali lagi salah satu penentuan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wal basar, sifat penglihatan. Allah mengatakan tadi dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Namanya Al-Basir, sifatnya Al-Basar. Ya, ini kaidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berlainan dengan kelompok Al-Mu'tazilah, kelompok liberal yang mereka mengatakan Allah punya nama namun tidak punya sifat. Allah namanya Al-Basir bila basar, tanpa sifat basar. Ini ucapan yang batil. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kemudian Allah punya sifat al-ain, mata. Ya, di antaranya hadis tentang ad-dajjal. Kata Rasulullah SAW, inna dajjal a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Dajjal itu punya kedua mata atau punya dua mata, namun cacat. Ada yang cacat total, tidak bisa melihat. Ada yang bisa melihat, namun tetap ada cacatnya. Ada Rabb kalian Allah tidaklah a'war. Dari situ kata para ulama, Allah punya dua mata. Ya. Namun tentunya sebagaimana kata Al-Imam As-Sabuni, bila tashbih. Allah punya sifat-sifat tersebut, namun tidak sama dengan sifat makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahlussunnah pertengahan antara kelompok al-musyabbiha yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dengan kelompok al-mu'attilah yang menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah. Ahlussunnah mengatakan Allah punya sifat namun tidak sama dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir.
Laisa kamitsli syai' itu tanzihun, mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk, namun tidak meniadakan sifat-sifat Allah. Karena Allah mengatakan wa huwas sami'u al-basir. Ini penetapan Allah punya nama As-Sami', yang memiliki sifat as-sama', pendengaran. Allah punya nama al-basir, yang maha melihat. Allah punya sifat al-basar, pendengar, penglihatan. Itu isbat, penetapan dua sifat Allah, as-sama' wal basar. Dan penetapan itu tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk. Itu diambil dua-duanya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'u al-basir. Kelompok musyabbiha hanya mengambil wa huwas sami'ul basir. Kelompok al-mu'attilah mengambil laisa kamitsli syai'. Ahlussunnah mengambil dua-duanya. Laisa kamitsli syai', Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwas sami'ul basir, menetapkan sifat Allah namun tanpa menyerupakan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kata beliau, Allah memiliki sifat al-ain, mata, tajri bi ayunina. Kemudian wal wajh, punya sifat al-wajh, wajah. Sebagaimana firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Namun sekali lagi tidak sama dengan wajah makhluk. Sebagaimana pendengarannya, penglihatannya. Ahlul kalam, ahlul bidah menetapkan sifat pendengaran, penglihatan. Tapi mereka tidak mau menetapkan sifat al-wajh, sifat al-ain, wajah dan mata bagi Allah. Padahal jelas ayatnya, jelas hadisnya. Ya. Namun kata mereka, kata ahlul kalam, mereka tidak mau menetapkan sifat wajah dengan alasan kalau ditetapkan nanti serupa dengan makhluk. Nanti tasbih. Ya. Kata mereka perlu ditakwil. Al-wajh artinya zat atau kekuasaan. Ya, kata Ahlussunnah wal Jamaah, dari mana takwil tersebut? Apakah Rasul mengajarkannya? Apakah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Tidak akan mungkin mereka bisa mendapatkan dalilnya. Itu akal-akalan mereka semata. Kalau kita bantah mereka juga dengan mengatakan, kalian menetapkan sifat as-sama' wal basar, pendengaran dan penglihatan bagi Allah. Padahal makhluk juga punya pendengaran, punya penglihatan. Berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan sifat pendengaran Allah, penglihatan Allah dengan pendengaran, penglihatan makhluk. Kata mereka, ya beda antara pendengaran, penglihatan Allah dengan pendengaran, penglihatan manusia atau makhluk. Maka kita balikkan lagi. Begitu juga dengan mata dan wajah Allah. Beda dengan mata dan wajah makhluk. Ya. Itulah kepelin-pelanan mereka, mencela-mencelinya mereka. Menetapkan sebagian sifat, mentakwilkan sifat-sifat yang lain. Ahlussunnah konsisten menetapkan sifat sama pendengaran, sifat penglihatan, sifat mata, sifat wajah sesuai dengan dalil. Entah dari ayat atau hadis atau dari kedua-duanya. Ini konsistennya Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kata beliau, wal ilm, menetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, Allah memiliki nama Al-Alim. Allah mengatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini menunjukkan sifat ilmu bagi Allah, yang mana ilmunya Allah nggak sama dengan ilmunya makhluk. Demikian pula dengan wajah Allah, tidak sama dengan wajah makhluk. Demikian pula mata Allah tidak sama dengan mata makhluk, dan seterusnya. Semua sifat-sifat ini sama kaidahnya. Menetapkan tanpa menyerupakan. Demikian pula tanpa dibagaimanakan, dibayang-bayangkan. Karena ini masalah gaib. Demikian pula wal quwwah, Allah punya sifat kekuatan. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin.
Allah Dzul Quwwah, yang memiliki kekuatan. Allah Al-Qawi, zat yang maha kuat. Jadi, ini sifat yang wajib ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa diserupakan dengan sifat makhluk. Demikian sifat Al-Qudrah, kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah menguasai segala sesuatu. Ini nama Allah Al-Qadir memiliki sifat Al-Qudrah. Dan Qudratullah tidak sama dengan kudrahnya makhluk. Sebagaimana sifat-sifat yang lainnya. Wal izzati. Demikian pula sifat Al-Izzah, kemuliaan. Wahuwal Azizul Hakim. Di antaranya diambil dari nama Allah Al-Aziz. Demikian pula sifat Al-Azamah, keagungan. Wahuwal Aliyu Al-Azim. Allah punya sifat ketinggian dan keagungan. Wahuwal Aliyu Al-Azim. Demikian pula wal irada, kehendak. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya apabila Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu, cukup Allah mengatakan kun, jadilah, maka akan jadi. Innama amruhu idza arada, irada, kehendak. Ditetapkan oleh Ahlussunnah, kehendak Allah tidak sama dengan kehendak makhluk. Demikian pula sifat al-masyiah. Ini sama kalau terjemahnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasya'una illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin juga berkehendak. Demikian pula sifat al-qaul wal kalam, Allah berbicara. Wa id qulna lil malaikati wa id qulna, ingatlah ketika kami berbicara kepada malaikat. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Qala yaqul, ya, wa id qulna. Demikian pula al-kalam wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi assalam. Semuanya ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan kaidah tadi. Ya. Waridha, Allah punya sifat ar-ridha. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, yaitu para sahabat, dan mereka para sahabat ridha kepada Allah. Ditetapkan apa adanya sesuai dengan kebesaran kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan sifat makhluk. Ahlul kalam, ahlul bidah, mereka mentakwil sifat ridha. Mereka mengatakan ar-ridha maknanya adalah iradatu al-in'am. Allah menghendaki memberikan nikmat. Ya. Mereka mentakwil. Mereka tidak mau menetapkan sifat ridha dengan alasan akal ini tidak mau menerima. Makanya mereka dikatakan ahlu al-kalam. Karena mereka berlandaskan akal semata atau lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang nggak sesuai dengan akal mereka, mereka takwil-takwilkan. Makanya mereka mengatakan sifat kalam, sifat ilmu, as-sama wal basar, al-qudrah, al-haya, al-kalam. Mereka katakan dengan sifat akliyah. Karena akal mereka bisa menerimanya. Tapi sifat-sifat seperti tadi, wajah, mata, sifat ridha, sifat mahabbah, cinta, sifat al-ghadab, Allah marah, murka, kata mereka nggak masuk akal. Maka mereka takwil-takwilkan. Ya, maka bahantanya sama dengan tadi. Pembahasan tentang sebagian sifat Allah sama dengan pembahasan tentang sifat-sifat yang lain. Nggak ada bedanya. Kalau kalian mengatakan sifat pendengaran itu layak bagi Allah, sedangkan sifat wajah nggak layak bagi Allah karena nanti serupa dengan makhluk, kita balikkan lagi. Manusia juga punya sifat pendengaran, penglihatan. Kok yang ini ditetapkan padahal sama-sama bisa mengantarkan kepada tasybih. Ya. Itulah sekali lagi mencela-mencelinya ahlu al-kalam, ahlu al-bidah. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah ta'ala as-salam wal afiyah. Nas'alullah sabat hatal mamat. Ya. Demikian pula sifat as-sukht. Allah murka. Allah benci.